صلاة الله سلام الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini mari kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlalunya zaman dari Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang kisah awal Rasul, Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita melihat nama-nama Nabi dan Rasul yang paling banyak disebutkan itu adalah Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau boleh saya urut, Nabi Adam disebutkan 25 kali dalam Quran. Kemudian Nabi Nuh disebutkan 43 dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Hud disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Saleh disebutkan 9 kali dalam Quran. Kemudian Nabi Ibrahim disebutkan namanya hampir 69 kali dalam Quran. Kemudian Nabi Allah Ismail disebutkan 12 kali dalam Quran. Kemudian Nabi Allah Yaqub disebutkan 16 kali dalam Quran. Kemudian Nabi Isa disebutkan 25 kali dalam Al-Quran. Dan Nabi Musa yang terbanyak 136 kali disebutkan dalam Quran. Kemudian Nabi Yunus disebutkan 4 kali dalam Quran. Kemudian Nabi Idris 2 kali, Nabi Syu'aib 11 kali, Nabi Zakaria 6 kali, Nabi Ilyas 2 kali, kemudian Nabi Dawud 16 kali, Nabi Lut 27 kali, Nabi Ishaq 6 kali, kemudian Nabi Sulaiman 17 kali, kemudian Nabi Ilyasa disebutkan 2 kali, kemudian Nabi Yusuf disebutkan 27 kali, kemudian Nabi Dzulkifli 2 kali, Nabi Ayub 4 kali, Nabi Harun 20 kali, Nabi Yahya 4 kali, kemudian Nabi Yusa ibn Nun 1 kali, dan di akhir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya 5 kali. Berarti di sini yang paling banyak adalah Nabi Musa 136 kali. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 43 kali. Artinya Nuh selalu diulang-ulang dalam Quran. Wajar saja karena Nuh alaihi salatu wassalam adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau melihat nasab Nabi Nuh, maka Nabi Nuh itu adalah cucu Nabi Adam. Ada yang mengatakan ke-9 dan ada yang mengatakan ke-10. Adapun disebutkan nasabnya oleh para ulama nasab. Jadi Nuh adalah Nuh ibn Lamik
ibn Mutawasslih, ibni Idris, ibnu Yarib, ibni Mahlail, ibn Qainan, ibn Anush, ibn Shis, ibn Adam alaihi salatu wassalam. Artinya ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10 nasabnya sampai kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa jarak Adam ke Nuh itu adalah 10 kurun. Dan 10 kurun itu, satu kurun itu 100 tahun. Artinya jarak Nabi Adam ke Nuh itu adalah 1000 tahun. 1000 tahun ini, subhanallah, tidak ada kesyirikan. Semua mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ada dosa-dosa besar, tapi tidak sampai ke taraf syirik. Seperti pembunuhan contohnya, Qabil membunuh Habil. Kemudian perzinahan, itu terjadi pada kabilah Qabil ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan menampakkan aurat seperti orang-orang jahiliyah pertama. Sebagian ahli tafsir maksudnya mereka adalah kaumnya Qabil yang berada di lembah. Mereka terbiasa membuka aurat. Memang ada dosa-dosa yang seperti ini, perzinahan, pembunuhan, minum khamar dan yang semacamnya. Akan tetapi tidak ada kesyirikan. Lah kesyirikan itu baru terjadi di zaman Nabi. Makanya Nuh alaihi salatu wassalam diutus kepada kaum yang melakukan kesyirikan. Dari sini Nuh dinobatkan sebagai awal rasul, rasul yang pertama. Kalau Adam, Syith, Idris itu disebut nabi, bukan rasul. Kenapa? Karena di zaman Nabi Adam tidak ada kesyirikan. Di zaman Nabi Syith, Idris tidak ada kesyirikan. Yang ada kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh. Dari sini para ulama ketika membedakan apa sih perbedaan nabi dan rasul. Adapun nabi diutus kepada kaum yang tidak ada kesyirikan di situ. Adapun rasul diutus kepada umat yang tersebar kesyirikannya. Bagaimana kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Di dalam Al-Quran surah Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka, para pembesar kaum Nuh, ada yang mengatakan bahwa ini yang berkata seorang raja. Jadi raja yang berkuasa di zaman Nabi Nuh. Ingat bahwa tidak ada satupun nabi yang berdakwah itu dalam rangka menggulingkan pemerintah. Tidak ada. Tidak ada satupun nabi dalam berdakwah itu ingin berpolitik, menguasai pemerintah. Akan tetapi kaumnya, terutama para raja, menteri-menteri, orang-orang kaya, ketakutan seolah-olah nabi yang berdakwah itu untuk menggulingkan mereka, sehingga mereka berusaha untuk supaya menghentikan dakwah para nabi. Begitulah sunanul anbiya dalam berdakwah, sunnah para nabi dalam berdakwah seperti itu. Dan itu dialami oleh Nabi SAW. Sehingga prasangka seperti itu sampai-sampai seseorang datang kepada Nabi SAW. Ada yang mengatakan Al-Walid ibn Mughirah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, in kunta turidu malikan malaknaka iya. Kalau memang engkau ingin jadi raja, kami jadikan kau raja, kau yang memimpin kami, tapi hentikan dakwah. Disangkanya Nabi SAW berdakwah itu untuk menggulingkan kekuasaan, tidak. Makanya di sini para raja di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ketakutan, sehingga berusaha untuk mempertahankan tradisi mereka, menentang nabinya.
dan mengatakan wa qalu la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata pada masyarakatnya, wahai kaumku, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, jangan kalian tinggalkan penyembahan kalian kepada Wad, kepada Suwa', kepada Yaghus, kepada Ya'uq dan juga Nasr. Tetap pertahankan tradisi kalian. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis tentang siapa orang-orang saleh. Jadi antara jarak Idris alaihi salam kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu tidak ada nabi yang diutus. Artinya kekosongan para nabi. Sehingga yang ada orang-orang saleh yang mendakwahkan dakwah nabi sebelumnya. Lah di antaranya adalah keluarga Wad. Keluarga Wad inilah orang-orang soleh yang tersisa yang masih mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya. Wad inilah yang mengajarkan tauhid, mengajak manusia kepada kebaikan dan begitu seterusnya. Ada yang mengatakan bahwa Wad itu orang tuanya. Adapun kemudian Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr ini anak-anaknya. Lah ketika Wad kemudian meninggal dunia, maka kemudian estafet dakwah diberikan kepada Suwa'. Kemudian Suwa' meninggal dunia, estafet dakwah diberikan kepada Yaghus. Kemudian Yaghus meninggal dunia, estafet dakwah diberikan kepada Ya'uq dan yang terakhir kepada Nasr. Ketika Nasr meninggal dunia, sudah tidak ada lagi estafet dakwah, terhenti sampai sini. Inilah yang kemudian dilirik oleh iblis. Ini ada kesempatan, kata iblis, untuk menyesatkan Bani Adam. Makanya kemudian iblis datang menjelma manusia saleh, mendatangi kaum Nuh yang mereka sebelumnya sangat membanggakan Wad dan anak-anaknya. Iblis mengatakan, kenapa kalian tidak membuat patung saja? Buat patung supaya tidak hilang kenangan-kenangan kalian kepada keluarga Wad. Berikan nama-nama patung itu dengan nama-nama keluarga Wad. Akhirnya kemudian iblis berhasil mempengaruhi kaum Nuh alaihi salam. Akhirnya mulailah mereka membuat patung. Kemudian patung ini diberi nama Wad, patung ini diberikan nama Suwa', nama Yaghus, nama Ya'uq dan Nasr. Kemudian diletakkan di tempat markas, tempat dakwah keluarga Wad. Lah kaum ini sebenarnya tidak hendak menyembah patung-patung itu. Sekali lagi hanya sekedar nostalgia saja, mengenang kebaikan mereka. Sehingga ketika melihat patung-patung itu terkenal kebaikan keluarga Wad, sehingga terangsang mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi iblis itu pandai. Setan itu pandai, kalau menggoda manusia itu tidak langsung ke yang besar, tetapi setapak demi setapak. Akhirnya kemudian generasi pembuat patung itu ya hanya buat patung saja, tidak diapa-apain, hanya sekedar ditengok, dilihat, hanya sekedar mengenang kebaikan keluarga Wad saja. Kemudian hilanglah generasi pertama pembuat patung ini. Datang pula generasi kedua. Generasi kedua ini juga belum menyembah patung. Akan tapi iblis datang kepada mereka dan mengatakan, kalau kalian jauh-jauh dari rumah ke tempat ini hanya untuk melihat mereka, kenapa tidak dibuat atau diproduksi banyak-banyak saja? Letakkan masing-masing di rumah kalian 5 patung ini, sehingga tidak perlu datang lagi ke sini. Lihat bagaimana iblis berusaha untuk menggoda, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya kemudian didengar pula nih nasihat iblis ini. Diproduksilah 5 patung orang soleh ini, sehingga tidak ada satu rumah kecuali ada patung mereka di situ. Generasi kedua meninggal. Datang generasi ketiga yang tidak tahu menahu. Kemudian iblis datang lagi dan mengatakan, akulah sudah tua. Aku hidup di zaman bapak kalian. Aku hidup di zaman nenek moyang kalian. Aku tahu maksud mereka membuat patung ini. Kemudian kaum Nuh mengatakan,
Lalu apa maksud mereka? Kemudian iblis menjawab, maksud mereka itu para pembuat patung yang pertama sengaja membuat patung ini untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Terjadilah syirkut tawassul di sini. Syirik tawassul. Menjadikan patung-patung itu tawassul, tangga dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman jahiliyah, ketika orang-orang jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Qubal, Saif dan Nailah dan banyak patung-patung di zaman jahiliyah, oleh Nabi SAW dilarang supaya meninggalkan patung-patung itu karena ini kesyirikan. Apa jawaban orang-orang jahiliyah? Jawaban orang-orang jahiliyah ini diabadikan dalam Quran, jawabannya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung itu wahai Muhammad. Kami hanya ingin menyembah Allah lewat patung-patung ini. Ini yang tidak sadar hari ini. Terkadang kemudian orang-orang datang ke kuburan orang-orang saleh kan, ke kuburan orang-orang saleh, kemudian meminta-minta kepada mereka, meminta supaya jodohnya dilancarkan, rizkinya dilancarkan, jabatannya dinaikkan, dan berbagai macam persoalan hidup datang ke kuburan orang saleh. Apabila kita tanya kepada mereka, apa jawabannya? Kami ini datang ke kuburan bukan nyembah kuburan. Ini dia. Kami tidak menyembah kuburan. Kami itu hanya menitipkan pesan kami ke orang soleh itu supaya orang soleh itu berkomunikasi dengan Allah sehingga tujuan kita sampai kepada Allah. Lalu apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah di sini? Dan apa bedanya dengan kaum Nuh yang mereka menjadikan sesembahan itu, patung-patung itu tidak mereka sembah melainkan untuk tawasul saja kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kemudian belakangan kaum Nuh itu bukan hanya menjadikan patung itu tawasul, lebih daripada itu terjerumuslah kepada syirkun mutlak. Sudah syirik, tidak ada lagi tawasul, betul-betul menyembah patung. Sudah tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi, ya Tuhannya patung itu. Lah kemudian ketika kesyirikan menyebar di tengah-tengah kaum Nuh alaihi salatu wassalam, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihi salatu wassalam. Di tengah-tengah manusia sedang melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qablika an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ani ibudullaha wattaquhu wa ati'un." Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan peringatan, berilah peringatan kepada kaum wahai Nuh sebelum datang azab pedih kepadanya. Maka Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, sembahlah Allah, bertawakallah kepada Allah dan taati aku. Di sini ada faedah bahwa setiap para nabi dan rasul sejak zaman Nuh sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bendera dakwah yang pertama dikibarkan adalah tauhid. Jadi kalau kita ingin mengikuti dakwah para nabi, dakwahkan tauhid. Lihat Nuh alaihi salatu wassalam, ani ibudullah, tauhidkan Allah, bertawakallah kepada Allah dan taati aku. Maka tauhid adalah dakwah para nabi. Dan hari ini sangat berhajat sekali berdakwah kepada tauhid itu. Apalagi dengan banyaknya dunia perdukunan, dunia paranormal, dunia sihir gitu ya. Sampai banyak channel-channel itu justru channel-channel mereka yang nonton bukan 1, 2 ribuan. Baik tukang sihir yang asli atau yang settingan. Tapi intinya bahwa mereka sedang mendakwahkan kepada ajaran syaitan.
Makanya kalau seandainya kemudian para duat berhenti berdakwah daripada tauhid, akan banyak masyarakat kaum muslimin yang termakan dengan dakwah kesyirikan, dan ini bahaya, mengancam akidah kaum muslimin. Makanya kemudian harusnya setiap dai, bahkan bukan hanya setiap dai, setiap muslim harus mengajak keluarganya kepada tauhid. Jangan percaya kepada mereka, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya kepada tangkal-tangkal, jimat-jimat, dukun-dukun, paranormal. Mereka pendusta. Sekalipun mereka bukan pendusta, mereka itu penyembah iblis dan syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya tauhid itu penting. Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, anakku jangan sekutukan Allah. Harusnya ini yang didoktrinkan orang tua kepada anaknya, tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nuh alaihi salatu wassalam ini mengajarkan tentang semangat dakwah. Bagaimana Nuh mengajarkan tauhid kepada kaumnya dengan semangat luar biasa. Bukan kayak di Muhajirin ya, kajian seminggu sekali gitu. Tapi lihat bahasanya. Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, inni da'autu qaumi laila wa nahar. Aku berdakwah meluruskan kaum itu siang malam. Mana ada seorang dai berdakwah siang malam? Tidak cukup siang malam, sampai Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, inni da'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyuruh mereka dengan cara terang-terangan, lalu aku menyuruh mereka dengan cara terbuka dan diam-diam. Jadi dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sudah siang malam, kemudian sistemnya door to door, terkadang juga berdakwah secara iklan, diumumkan kepada masyarakat. Dan ini ada faedah keberanian dalam berdakwah, dan tidak boleh lelah. Tidak boleh lelah dalam berdakwah, karena dakwah itu amalul anbiya, amalnya para nabi. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan yang lebih indah dibandingkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Seindah apapun para artis itu berlagu, bernyanyi, tidak lebih indah daripada seorang dai yang sedang berdakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan seperti itu. Walaupun mungkin suara kita mungkin agak cempreng ya dalam berdakwah, tidak ada masalah. Itu di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ahsanu qaulan, itu seindah-indahnya ucapan. Karena dakwah itu amalul anbiya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mulai mendapatkan tantangan. Yang namanya dakwah pasti ada tantangan. Apalagi yang didakwahkan itu tauhid, mustahil kalau tidak ada tantangan. Makanya kemudian para pembesar kaum Nuh ini, mereka mulai menjegal dakwah Nabi Nuh dan mengatakan, faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladzina hum aradiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Lihat bagaimana para pembesar di zaman Nabi Nuh ini. Maka berkatalah para pemuka orang-orang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau wahai Nuh, melainkan hanya seorang manusia biasa seperti kami. Mulai menghina. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau wahai Nuh, melainkan orang-orang rendahan di antara kami yang mudah percaya. Kami tidak melihat dirimu wahai Nuh memiliki kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu itu pendusta. Ini tantangan seorang dai. Tantangan seorang dai pasti ada yang menghina, merendahkan, melecehkan, menggibah gitu ya. Mesti harus ada. Karena ini sunnatul anbiya masalahnya. Lihat Nabi SAW
dikatakan gila, dikatakan penyihir, dikatakan perangkai syair, dikatakan pemecah belah, bahkan tak jarang diludahi, diancam, diintimidasi sampai diusir, bahkan ada makar untuk melakukan pembunuhan. Itu Nabi kita tuh. Terkadang di zaman sekarang ini, karena kalau seorang dai tidak kuat mentalnya, baru kemudian dihina saja, kemudian kena mental, resign jadi dai dia. Padahal baru dihina di WA, di grup tuh, belum hadap-hadapan, belum diludahi seperti Nabi SAW kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya jiwa seorang dai, dan kita semua dai, tidak mesti ustaz, kita semua dai. Semua manusia itu dai, mengajak manusia yang lain kepada kebaikan, minimalnya keluarga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Nuh menjawab, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa'amiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisi Allah, sedangkan rahmat disamarkan bagi kalian? Apakah kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Nuh alaihi salatu wassalam meyakinkan bahwa dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Tapi sekali lagi bahwa kaumnya sudah tertutup hati mereka, sehingga mereka mengatakan, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kuntum shadiqin. Subhanallah. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah banyak bicara, telah banyak membantah kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Kalau memang kau seorang nabi, datangkan kepada kami azab. Subhanallah. Ini minta kepada Nuh untuk didatangkan azab. Masalahnya ikhwan, Nuh itu berdakwah kan lama, 950 tahun kan. 950 tahun. Bahasa Quran itu alfasanatin illa khamsina amah kan gitu ya. 1000 dikurangi 50, artinya 950 tahun. Itu dakwahnya Nabi Nuh. Jadi hampir 1000 tahun kok azab itu tidak muncul-muncul, bahasanya seperti itu. Kamu itu hanya ngancam-ngancam saja, ini sudah 1000 tahun nih, mana azabnya? Lihat, Nabi ditantang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Nuh alaihi salatu wasallam ditantang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nuh, fa auha ila Nuh annahu lan yu'min min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Diwahyukanlah kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaum wahai Nuh kecuali orang-orang yang telah beriman saja. Karena itu jangan bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Artinya jangan pernah kendor, terus berdakwah. Allah memberikan semangat kepada Nuh, jangan pernah kendor, apapun yang mereka katakan terus saja berdakwah. Dan itu harusnya jiwa-jiwa seperti ini ada pada kita semuanya, untuk menyampaikan kebenaran itu jangan pernah lelah. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah menyuruh Nuh untuk membuat perahu. Akhirnya Nuh kemudian tidak berdakwah lagi, memang di stop sampai di situ. Dan ada pekerjaan lain, persiapan untuk datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasna'ul fulka wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu annahum mughraqun. Dan buatlah kapal itu wahai Nuh dengan pengawasan kami dan petunjuk dari kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim itu, sesungguhnya mereka pasti akan ditenggelamkan. Nuh berkata, ya Rabb, saya ini tidak punya pengetahuan soal kapal. Bagaimana cara buatnya? Aku tidak tahu bagaimana cara buat kapal, kata Nuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sudah ikuti saja tuntunanku. Dalam riwayat Israiliyat, sekali lagi tidak ada di Quran dan Sunnah,
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nuh tentang ziraah, bagaimana cara menanam pohon. Akhirnya kemudian Nuh pun diajarkan bagaimana cara menanam pohon sampai besar. Kemudian setelah besar, kemudian ditumbangkan, diserut. Kemudian setelah jadi papan, barulah kemudian Allah mengatakan, buatlah kau sekarang kapal, ikuti caraku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Nuh pun membuat kapal. Bayangkan Nuh membuat kapal itu bukan tepi sungai, bukan tepi laut, di tengah padang pasir. Logika ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Orang yang membuat kapal di tengah padang pasir, untuk apa? Kalau tidak dikatakan gila oleh kaumnya. Kecuali kalau buat kapal itu mungkin samping sungai, ya kan, dekat laut, pinggir laut, enak dorongnya. Ini di tengah padang pasir, jauh dari sungai, jadi dari laut. Ngapain si Nuh ini buat kapal kan itu? Sehingga kemudian kaumnya mondar mandir, mulai menghina Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana Allah katakan, wa yasna'ul fulka kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan mulailah Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin-pemimpin kaum itu berlalu di situ, berlewat di situ, mereka mulai mengejek Nuh alaihi salatu wassalam, seolah-olah mereka mengatakan, ya Nuh, kau 950 tahun jadi nabi, kau berusaha menyampaikan keimanan kepada kami, kami tolak. Sekarang pula kau sudah beralih profesi jadi tukang kayu pula kamu. Kemarin kau jadi nabi, sekarang pula jadi tukang kayu katanya. Mereka mulai mengejek Nuh alaihi salatu wassalam. Dan biasa para pengejek agama itu sejak zaman Nabi Nuh, kemudian para nabi sampai kepada Rasul, akan ada para pengejek agama itu. Lihat Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk, kemudian orang-orang munafik tiba-tiba kemudian ngomong dengan para sahabat Nabi ditujukan kepada para sahabat Rasul yang hafal Quran, yang sedang berkumpul dengan Rasul. Mereka mengatakan apa? Orang-orang munafik itu, ma ra'aina katanya, kami tidak pernah melihat mithlu haula, seperti mereka, arghabu butunan, orang yang paling rakus dalam dunia, wa ajbanu indal liqa, orang yang paling penakut dalam berjumpa dengan lawan, wa akdzabu alsinan, orang yang paling dusta ucapannya kecuali mereka. Lihat, orang-orang munafik menghina Nabi. Nabi dikiranya rakus dunia, dikatakan Nabi pengecut, dikatakan Nabi pendusta. Rupanya orang-orang munafik di zaman Rasul ada turunannya sampai hari ini. Lihat sekarang kan, para penghina Allah, penghina Rasul, penghina agama itu, subhanallah, makin ramai. Coba di YouTube itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan komunikasi dengan adanya YouTube dan aplikasi yang lainnya, harusnya digunakan untuk berdakwah, digunakan pula untuk menghina Islam, digunakan untuk menghina Nabi, menghina Al-Quran. Dan akan senantiasa seperti ini, akan muncul Abu Lahab sejak zaman Nabi sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Dan kita sangat prihatin. Di zaman sekarang terlampau ramai orang-orang yang melakukan istihza, mengolok-olok Islam. Ma'asyiral muslimin yang mungkin terramai hari ini, yang lagi viral ya, bicara tentang dukun-dukun lah ya. Dukun-dukun yang mengutip-ngutip salawat, mengutip-ngutip ayat-ayat Al-Quran, seolah-olah dikatakan dukun putih. Ulama mengatakan dukun itu ada 3. Dukun hitam, dukun putih, dukun merah. Kalau dukun hitam murni itu sama setan. Kalau dukun putih katanya bekerja sama malaikat. Dukun merah pula dua-duanya digabungkan. Tapi bahasa seperti ini tidak ada dalam Islam. Dukun itu semua hitam. Tidak ada dukun putih. Itu istilah mereka saja untuk melegalkan perdukunan kan?
Makanya dalam bahasa Arab itu istilah dukun memang banyak. Contoh umpamanya ya, ada istilah kahin. Kahin ini peramal. Ya, tidak semua peramal itu penyihir, tidak. Penyihir sendiri, peramal sendiri. Ada namanya kahin. Ada namanya arraf. Apa bedanya arraf dengan kahin? Kalau kahin ini meramal sesuatu yang telah terjadi. Kalau arraf ini meramal sesuatu yang akan terjadi. Ada namanya munajjim, meramal dengan sistem perbintangan. Ada namanya romal, meramal dengan pasir atau dengan petunjuk tangan. Ada namanya sahir, tukang sihir. Ini istilah-istilah dalam dunia perdukunan. Apapun namanya, tetap saja dukun. Saya kira dalam bahasa Arab saja istilah-istilah perdukunan itu seramai begini. Rupanya di Indonesia juga istilah-istilah perdukunan itu kan banyak. Ada namanya orang pintar. Orang pintar, dukun nggak sekolah dibilang orang pintar. Orang pintar itu rektor, betul tuh, sekolah tuh, ya kan? Dia profesor, benar itu orang pintar. Masa orang nggak sekolah dibilang orang pintar? Ya. Kemudian paranormal. Paranormal katanya. Antum tahu parabola? Disebut parabola itu karena separuh bola, ya kan? Setengah bola itu disebut parabola. Berarti kalau paranormal artinya apa tuh? Separuh normal. Jadi nggak pas normalnya, ya kan? Paranormal. Kemudian yang lebih parah lagi ini ada lagi istilah penasehat spiritual. Wah, ini lebih keren lagi. Ada lagi ahli supranatural. Makin intinya dukun, selesai. Apa masalahnya? Nggak usah nama-nama macam-macam. Ya dukun, ngapain pula banyak kali namanya? Yang kita sayangkan itu masalahnya, mereka itu mengatasnamakan agama. Yang jadi dukun ini rupanya mereka juga orang Islam. Kemudian mereka menganggap bahwa ajaran mereka itu belajar dari kiai, belajar dari habaib, belajar dari orang-orang yang katanya ustadz-ustadz yang lain dan lain sebagainya. Ada kitabnya. Ketika melihat prakteknya, rupanya bukan ruqyah syariah yang disyariatkan, rupanya persis dengan dunia perdukunan. Coba bayangkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan antum bisa lihatlah dalam YouTube itu. Ini menghina Islam sebenarnya. Menghina Islam. Bukan mengangkat derajat Islam. Bagaimana mereka berani istihza dengan Al-Quran loh ya. Mereka kemudian membawa Al-Quran itu di situ. Dalam rangka praktek mereka. Membawa solawat gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ini masuk dalam istihza namanya. Maka jangan percaya kepada orang seperti itu. Baik, kembali bahwa Nuh alaihi salatu wassalam dihina oleh kaumnya. Tapi Nuh cuek saja. Dia tetap membuat perahu sampai jadilah perahu itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza jaa amruna wa farrat an-nuh qul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hingga apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan. Apa sih tanur ini? Kata para ulama, artinya tanur ini sebagai tanda. Kalau sudah muncul tanur, segera masuk kapal. Sebagian ulama mengatakan tanur di sini artinya cahaya fajar. Kalau sudah fajar menyingsing, cepat masuk. Dan rata-rata azab Allah itu muncul di waktu fajar. Azab Allah itu muncul di waktu fajar. Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, itu di waktu fajar. Ya. Karena memang waktu fajar ini waktu di mana orang lagi lengah. Makanya terkadang azab Allah itu diturunkan di waktu fajar. Jadi ada yang mengatakan tanur itu maksudnya cahaya fajar. Apabila kalau sudah datang cahaya fajar, masuk ke perahu gitu ya. Ada juga yang mengatakan tanur itu apabila dari tanah sudah memuncrat air, maka masuk.
Ada juga yang mengatakan apabila di dalam tanah itu memuncrat api, maka segera masuk. Jadi banyak penafsiran tentang tanda-tanda azab itu datang di zaman Nabi Nuh. Apabila telah datang tanur, ya. Ada yang mengatakan tanur di sini artinya kewali, tempat kompor lah bahasa kitanya ya. Kompor yang terbuat dari tanah, yang kalau orang dulu kan kompor pakai tanah ya, pakai kayu gitu ya. Itu disebut tanur juga namanya. Kemudian Allah mengatakan, apabila telah datang tanur, maka kami berfirman, muatlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan pasangan jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah tertetapkan terdahulu, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh itu tidak banyak alias sedikit. Subhanallah. Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua keluarganya beriman. Istrinya kafir, kemudian anaknya juga kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menggambarkan, wa daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Dan Allah memberikan permisalan kepada orang-orang kafir. Siapa? Perempuan Nuh dan perempuan Lut. Artinya istri Nuh dan istri Lut, keduanya kafir, padahal di bawah kekuasaan seorang nabi. Bisa kafir. Apa yang dimaksud kekafiran di sini? Sebagian ahli tafsir mengatakan, karena apabila Nuh mendapatkan wahyu dari Allah nih, yang pertama mengatakan gila sebelum kaumnya itu istrinya. Istrinya mengatakan gila dulu, kaumnya belum mengatakan gila, dia sudah mengatakan suami saya gila katanya. Makanya dia kufur dengan syariatnya. Lah Kan'an ini salah satu putra Nuh yang paling dekat dengan ibundanya. Makanya dia sangat terpengaruh dengan ajaran ibundanya, ikut kufur juga. Maka dari sini terkadang orang diuji, ikhwan. Ada di antara keluarga-keluarga kita itu yang tidak taat kan. Mungkin antum punya pasangan, istri antum kurang taat kepada Allah, atau mungkin sebaliknya, istrinya soleha, suaminya pula toleh gitu ya. Suaminya soleha, istrinya pula toleha gitu. Terkadang anak-anaknya tidak bisa diarahkan, terkadang orang tuanya. Ya wajar saja, jangankan lagi kita orang biasa, Nabi saja diuji seperti itu. Nuh istrinya kufur, Lut istrinya kufur, Ibrahim bapaknya kufur, Nabi Yusuf yang mencelakakan dia saudara-saudaranya, Nabi Muhammad SAW pamannya kufur dua-duanya. Abu Lahab memang dari awal sudah memusuhi Nabi, tapi Abu Talib ini sayang dengan Nabi, bahkan membenarkan agama Nabi, tapi Allah takdirkan dia mati kafir. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu bukan milik para nabi, tapi hidayah itu milik Allah. Para nabi hanya sekedar memberikan hidayatul irsyad, kita pun sama, hanya memberikan hidayatul irsyad, mengarahkan saja. Adapun kesadaran itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena betapa banyak orang yang istiqomah langsung tergelincir kan, gara-gara tidak tahan dengan syahwat dan syubhat. Ya. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam ketika melihat ada tanda, maka Nuh langsung menaikkan semuanya, termasuk orang-orang yang beriman yang sedikit, dan 3 anaknya Syamham dan Yafis. Kemudian binatang-binatang yang berpasang-pasangan dimasukkan. Kemudian Allah mengatakan, irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Naiklah kamu wahai Nuh ke dalam kapal itu, jangan lupa menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan pada waktu berlabuh. Ini juga menjadi sunnah bagi kita. Setiap aktivitas itu mulailah dengan bacaan basmalah, bismillah. Penting ya. Antum yang ke kantor bismillah, yang naik kapal bismillah, yang naik kendaraan bismillah, mau ke pasar bismillah. Kenapa coba? Apa rahasia di bismillah? Bismillah itu ada huruf ba di awal. Ulama akidah mengatakan bahwa ba di situ memiliki 2 faedah.
Pertama, ba lil barakah. Yang kedua, ba lil isti'anah. Pertama, ba lil barakah, untuk mendapatkan keberkahan. Contoh nih, Anda kerja sebagai sopir ojek yang lainnya, pokoknya bekerja. Umpamanya penghasilannya satu hari itu mungkin biasalah dapat 100 gitu ya, atau 200 ribu. Allah takdirkan di masa corona kemarin umpamanya cuma dapat 20, 30. Namanya pekerjaan itu ada risikonya. Tetapi kalau kita kemudian sebelum berangkat mengucapkan basmalah, terkadang yang pendapatan kecil 30, 40 ribu itu lebih berkah dibandingkan yang 100 ataupun 200 ribu. Maksudnya apa? Terkadang di luar nalar kita, rupanya 30 ribu itu cukup untuk memberi makan keluarga. Cukup untuk memberi makan keluarga. Keluarganya sehat, tidak ada penyakit. Tetapi ada orang yang tidak membaca basmalah dapat 1 juta dia sehari. Tapi kehidupannya seolah-olah tidak cukup. Ada saja penyakit, ada saja masalah. Nah, itulah pentingnya mencari berkah, baca basmalah. Kemudian yang kedua, al-isti'anah. Orang yang membaca basmalah itu hakikatnya Anda itu kalau bekerja itu memasukkan Allah dalam pekerjaan. Ketika kita memasukkan Allah dalam pekerjaan, insya Allah dalam setiap pekerjaan kita akan dibimbing dan dijaga Allah. Yang harusnya kita berangkat ke kantor itu ketabrak, jadi nggak ketabrak. Yang harusnya nabrak, jadi tidak nabrak. Yang harusnya ada masalah, mudah diurai masalahnya. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ikut campur tangan dalam permasalahan sebesar apapun masalah, pasti akan Allah carikan jalan keluarnya. Tapi kalau tidak diikut sertakan Allah dalam masalah sekecil apapun masalah, ruwet, susah untuk mengurai benangnya. Makanya di sini ada faedah, biasakan baca basmalah. Kemudian Nuh alaihi salatu wasallam setelah masuk semuanya, mulailah Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah turunkan hujan dari langit. Kemudian Allah keluarkan air dari bumi. Ketika Allah mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir, ya Rabb, aku hampir dikalahkan, tolong aku. Fafatahna alaihim, maka kami bukakan kepada mereka abwabas sama bima'in munhamir. Pintu langit dibuka, hujan sederas-derasnya. Coba bayangkan di Batam saja kita pernah merasakan kan 2 hari hujan berturut-turut. Di sana banjir, di sini banjir kan ya. Itu baru 2 hari. Itu hujan dari langit. Ini tidak, 2 arah dari langit hujan, dari dalam bumi juga keluar juga air. Kemudian datang tufan. Akhirnya air itu seperti bah yang sangat besar. Naik semakin meninggi. Maka manusia menjerit di mana-mana. Bayangkan saja, kaum Nabi itu banyak, ada laki-laki, ada perempuan, ada orang tua, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, ada bayi, ada anak-anak. Tapi karena mereka kufur, maka mereka dibinasakan semuanya. Lah Nuh alaihi salatu wassalam, walaupun dia melihat anaknya sudah kufur, namanya bapak, pasti masih ingin anaknya itu baik. Jadi fitrah seorang bapak itu masih ada. Jadi ketika dia melihat Kan'an menjauh dari kaumnya yang kafir ini dan mengarah ke bukit, disangkanya Kan'an ini sudah menyesal. Maka kemudian perahu itu dibelokkan ke dekat anaknya. Kemudian ayahnya mengatakan, Ya bunayyar kam ma'ana wa la takun minal kafirin. Wahai anakku, naiklah. Naik, ya. Engkau akan selamat. Jangan seperti orang kafir. Subhanallah. Tapi sangkaan Nuh salah. Tiba-tiba anaknya mengatakan, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak mau saya akan tetap naik ke atas bukit dan air tidak mungkin sampai di sana. Lihat kerasnya hati orang kafir. Makanya orang yang banyak maksiat itu pasti keras hatinya. Orang yang banyak maksiat itu pasti mengeraskan hati. Kenapa? Karena satu maksiat itu meletakkan 1 titik di hati. 2 kali maksiat 2 titik, 3 kali maksiat 3 titik, 100 maksiat 100 titik, 1000 maksiat hitam semua hati kita. Ketika hitam, summa qasat
qulubukum. Menjadi keras hati kita. Lihat kerasnya si Kan'an ini, tidak mau dia, ya. Pada lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kemudian gelombang itu laksana gunung. Allah mengatakan hiya tajri bihim fi maujin kal jibali. Air yang ditumpahkan oleh Allah Azza wa Jalla laksana gunung-gunung. Bayangkan, saking derasnya dan saking tingginya air itu menenggelamkan bumi itu. Tetapi Kan'an tetap saja naik. Bapaknya terus memanggil-manggil sampai akhirnya kemudian Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Nuh memohon kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu pasti benar, engkau adalah hakim yang paling adil, selamatkan anak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Nuh innahu laisa min ahli. Itu bukan keluargamu lagi, tinggalkan dia, tinggalkan dia. Akhirnya ditinggalkan. Ya. Lihat bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam diberikan ujian tuh dengan anaknya. Makanya kalau kita bicara soal anak-anak dalam Quran itu ada 4 tipe. Ada anak itu dilahirkan untuk orang tuanya memang dibuat menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Terkadang harta dan anak kalian fitnah. Antum sudah sekolahkan mereka, antum sudah habiskan biaya untuk mendidik mereka. SD selesai, SMP selesai, SMA selesai, kuliah pun dia pulang ke rumah bukan menjadi anak yang berbakti, justru menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Terkadang fitnah. Ujian bagi orang tua, harus sabar kan itu. Yang kedua, terkadang itu bukan anak dilahirkan untuk orang tua, bukan hanya sekedar fitnah, lebih daripada fitnah. Apa itu? Musuh. Ya. Makanya Allah mengatakan aduwwan lakum fahdaru. Ingat, istri kalian, anak-anak kalian aduwwan lakum, terkadang bisa menjadi musuh bagi kalian. Baik musuh secara ideologi ataupun musuh secara fisik. Musuh secara ideologi yang mungkin menghalang-halang kebaikan. Baik istri atau anak itu bisa jadi musuh. Antum mau sedekah nih, datang istri membisikkan di telinganya, bang, gak usahlah sedekah, bagus ganti motor saja kita. Kan? Ideologinya dibisikin jadi setan tuh istrinya. Atau jadi musuh betul-betulan gitu ya. Anak membunuh orang tuanya. Subhanallah. Anak ini kadang-kadang lihat di internet gitu ya, di YouTube, ada berani anak membunuh orang tuanya hanya gara-gara minta dibelikan sepeda motor, tidak dikasih, dibantai orang tuanya. Kok ada anak seperti ini? Ya, karena Quran sudah mengatakan terkadang anak menjadi musuh. Makanya pentingnya parenting itu ya, pentingnya pendidikan seorang orang tua kepada anak itu, supaya jangan jadi musuh anak itu. Kemudian yang ketiga, terkadang anak itu jadi zina. Zina itu artinya perhiasan kebanggaan. Seperti Allah mengatakan, al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu terkadang jadi kebanggaan orang tua. Anaknya mau sholat, mau tidak sholat, mau puasa, mau tidak puasa, mau nakal, nggak nakal, yang penting bangga dengan anaknya. Gak ada orang tua yang kayak gitu. Kadang-kadang kalau anaknya jadi orang besar gitu ya, di pemerintahan itu, jadi polisi, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot atau apa, kalau ketemu dengan kita, nggak suruh cerita anaknya pun dia sudah mulai cerita. Tahu nggak anak saya gajinya berapa? Oh, bangga dia kan. Tapi kebanggaan ini jadi menyesatkan kalau seandainya hanya semata-mata dunia. Kalau bangga agama, alhamdulillah, alhamdulillah anak saya hafal 30 juz, alhamdulillah anak saya sudah hafal sekian kitab. Senanglah dengarnya gitu. Tapi kalau semata-mata dunia, apalah dunia? Karena anak dan harta itu tidak akan menolong kita pada hari kiamat. Karena Allah yang mengatakan, fala ansaba yauma idzin bainahum. Nanti terputus nasab pada hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Saudara lari dari saudaranya, orang tua lari dari anaknya, anak dan istrinya lari dari kita. Pada hari kiamat masing-masing memikirkan diri sendiri. Ya.
Kemudian yang terakhir, inilah yang mungkin kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita menghendaki anak kita ini qurrata a'yun, penyejuk mata. Ya, penyejuk mata itu tenang hati kita ini karena anak kita terbimbing di atas agama. Tidak khawatir kalau orang tuanya meninggal karena anaknya sudah menjadi agama. Pasti kalau saya meninggal anak saya mendoakan saya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Harapan orang tua kepada anak itu sebenarnya, jadikan anak itu aset untuk akhirat. Jangan sampai ketika kita meninggal tidak ada satu anak yang mendoakan kita. Ya. Lihat Nuh alaihi salatu wassalam. Dia diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla, anaknya kufur. Maka terkadang kita diberikan ujian seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita hanya berlandaskan takdir saja, tidak. Tetap harus ada upaya dan usaha, bagaimanapun Allah yang menentukan segalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Nuh pun kemudian meninggalkan mereka. Ketika Nuh meninggalkan mereka semuanya, istrinya ditinggalkan, kemudian anaknya ditinggalkan, maka Nuh alaihi salatu wassalam kemudian bersama orang-orang yang beriman dan ketiga putranya menyelamatkan dari gelombang itu. Kemudian Allah selamatkan dan Allah letakkan perahunya di sebuah bukit judi di Irak. Kemudian Nuh turun dan sebelum wafatnya Nuh alaihi salatu wassalam berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Abdullah ibn Umar atau Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang Arab Badui, kemudian berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW. Di ujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Nuh lamma hadaratul wafatu, ketika datang wafat kepada Nuh sedang sakaratul maut, maka Nuh alaihi salatu wassalam berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Amurakum bisnaini wa anhaakum an isnaini. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, aku wasiatkan kepada kalian dua perkara dan aku larang kepada kalian dua perkara. Adapun yang dua perkara yang aku nasihatkan dan aku perintahkan kepada Nabi Nuh, amurakum bila ilaha illallah walau anna as-samawati as-sab'i wal aradina as-sab'i kunna halaqat mubhamatan qasamatkunna la ilaha illallah. Kemudian kata Nuh alaihi salatu wassalam, ingatlah la ilaha illallah. Ini lafaz tauhid. Jangan melupakan kalimat la ilaha illallah, sebab kalimat ini lebih berat dibandingkan dunia dan isinya. Ingat hadis Bitaqah, ketika ada orang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang segunung, catatannya 99 catatan dosa semuanya, yang satu catatan sejauh mata memandang. Orang ini sudah kena mental di hadapan Allah dan mengatakan, ya Rabb, kalaupun aku punya kebaikan, apalah artinya dengan catatan keburukan ini? Hampir dia melangkah ke neraka. Kata Allah, pelan-pelan, tunggu dulu, engkau punya kebaikan. Dikeluarkan kartu sakti bertuliskan la ilaha illallah. Ditimbang tuh kartu itu dengan 99 catatannya. Apa kata Rasul? Saddihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat dibandingkan 99 catatan keburukan, karena dia tidak melakukan kesyirikan saat meninggal. Maka la ilaha illallah letakkan di dada. Kemudian wa subhanallah wa bihamdi, dan jangan lupa membaca subhanallah wa bihamdi. Kemudian wa anhaakum anil itsnaini, begitu juga aku larang dari dua perkara. Kata apa itu? Anil syirki wat takabbur, jangan kalian melakukan kesyirikan dan jangan sombong. Nuh mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Subhanallah, inilah wasiat Luqman al-Hakim kepada anak-anaknya, la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah, kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Ini wasiat Rasul 5 hari sebelum wafatnya. Apa kata Rasul?
la'natullah 'alal yahudi wan nasara alladzi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, kata Rasul. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi dijadikan tempat sujud. Wasiat Rasul terakhir tentang tauhid dan menjauhi kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah sepeninggal Nuh alaihi salatu wassalam, maka tersisalah manusia kepada 3 putra. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, Nuh itu punya 4 putra. Satu namanya Yafis, kemudian Syam, kemudian Ham, kemudian Yam. Yang kufur ini Yam namanya. Istilah ahlu kitab Kan'an namanya. Lah keturunan Nuh 3 inilah yang kemudian semua jalur manusia kembali ke 3 orang ini. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? Lam tabqa ala wajhil ardi illa dzurriyyata Nuhin alaihi salam. Tidak ada yang hidup di permukaan bumi kecuali semua adalah keturunan Nuh alaihi salam, dari 3 orang ini. Kemudian disebutkan adapun Syam huwal abul Arab, Ham huwa abul Habasyah, adapun Yafis huwa abul Rum. Adapun Syam bapaknya orang Arab, Ham bapaknya orang Ethiopia, Yafis bapaknya orang Rum. Kemudian dari 3 ini kemudian bercabang ke sana kemari sampai ke Eropa, ke Asia, ke Afrika. Satu dunia ini kembali kepada 3 orang ini, Syam, Ham, dan Yafis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian mereka menyebar dan lewatlah 800 tahun dari meninggalnya Nuh. Kita langsung melangkah saja. 800 tahun setelah meninggalnya Nuh. Maka mulailah kemudian yang tadinya umat ini mentauhidkan Allah nih selama 800 tahun itu dari wafatnya Nuh, tiba-tiba kemudian mereka melakukan kesyirikan lagi. Dan kabilah yang pertama dari turunan Nuh yang melakukan kesyirikan adalah kaum Ad. Muncul kaum Ad. Ini kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan setelah 800 tahun setelah wafatnya Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Ad itu seorang nama raja. Seorang raja namanya Ad, termasuk orang yang sombong. Raja yang sombong, dan seluruh kabilahnya dinasabkan kepada raja namanya Ad. Makanya kaumnya disebut kaum Ad. Dan kaum Ad inilah orang yang atau kaum yang pertama kali menyembah berhala setelah banjir bandangnya di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan mereka semuanya ada 13 kabilah. Kaum Ad ini terdiri daripada 13 kabilah. Semuanya sombong. Ya. Kenapa mereka sombong? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Ad ini kekuatan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudahnya tidak pernah Allah ciptakan kaum seperti ini. Sehingga Allah katakan lam yukhlaq mislahu fil bilad. Allah tidak pernah menciptakan kaum seperti ini, kaum Ad ini. Ya. Karena jasad mereka sudah besar seperti mendekati jasad Adam, tetapi Allah lebihkan mereka punya kekuatan dan tidak punya rasa rahmat, sehingga Allah mengatakan fa idza batashtum jabbari. Apabila mereka sedang menyerang sebuah musuh, apabila mereka sedang membantai, maka mereka membantai sebantai-bantainya, tidak ada rahmat dalam hatinya. Jabbar, pesombong. Dulu saya masih ingat, kalau ada orang ingin punya tenaga dalam, banyak-banyak baca doa ini, ayat ini. Fa idza batashtum jabbarin. Nanti tonjok mental orang. Ini kaum Ad. Ini cerita kaum Ad. Bukan doa untuk tenaga dalam ini. Wa idza batashtum jabbarin. Ini biasanya digunakan sama dukun. Ya, jadi kalau dukun belajar di padepokan biar kebal bacok, kebal bakar, bisa makan beling,
bisa nonjok dari jauh, mental orangnya. Perbanyak baca wa idza batostum jabbarin. Nauzubillah. Kemana Anda dengan ayat-ayat ini? Cerita kaum Ad. Ya. Kaum Ad ini tidak punya perasaan, tidak ada rahmat sama sekali. Makanya ditakuti oleh banyak kabilah. Dia kalau nyerbu gitu ya untuk memperluas kekuasaannya, nggak pernah dikalahkan. Dan kalau dibantai-bantai betul, tidak ada rahmat. Islam ini ada rahmat. Makanya dalam peperangan itu juga ada rahmat. Tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh kakek-kakek gitu ya, tidak boleh membunuh musuh yang sudah menyerah. Begitu dalam Islam ini, tidak main bantai saja. Ya. Tidak ada rahmat. Wa idza batashtum jauh, karena mereka Allah berikan kekuatan, ya, kaum Ad ini. Dan mereka tinggal di Ahqaf. Makanya ada surat namanya surah Al-Ahqaf, ya. Mereka tinggal di bukit-bukit batu, di padang-padang pasir. Itulah kaum Ad itu tinggal di situ. Lah kaum Ad ini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada mereka. Ingat ya, kaum Ad ini termasuk Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah, Arab itu kan ada dua jenis. Kalau sekarang ini kalau kita katakan Arab ya berarti Mekah, Madinah, Yaman dan sekitarnya ya, persatuan Arab gitu ya. Arab ini ada dua. Ada disebut Al-Arabul Aribah, ada disebut Al-Arabu Al-Musta'ribah. Adapun Al-Arabu Al-Aribah ini sudah nggak ada, sudah punah. Dan mereka adalah kaum Ad, kaum Samud, Jurhum, Umaim, Madian, Qahtan dan yang lainnya itu sudah nggak ada. Adapun Arab-Arab yang sekarang ini yang ada di Arab sana itu keturunan Ismail yang disebut dengan Al-Arabu Al-Musta'rib namanya. Ya. Al-Arabu Al-Musta'rib keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi kalau yang Al-Arabul Aribah ini sudah nggak ada, sudah punah lah, sudah nggak ada turunannya. Yang ada ini Musta'rib semuanya ya. Lah, masyarul muslimin, kaum Ad ini kaum Arab asli. Mereka lah Arab asli ini kaum Ad, kaum Samud ini Arab asli dia. Kalau Musta'rib kan bukan. Nabi Ismail itu bukan orang Arab, dia orang Palestina. Kemudian ketika lahir di Palestina, bayinya dibawa oleh Hajar kemana? Ke Mekah, kan itu ya. Kemudian setelah besar dikawinkan dengan suku Jurhum. Lah suku Jurhum ini, ikhwan, suku Jurhum ini Arab asli, Arab Yaman. Sehingga Ismail ini sejak kecil belajar kepada suku Jurhum sehingga jadi fasih. Makanya dia jadi orang Arab, namanya Arab Al-Musta'rib. Dari sini ada kaidah. Kalau ada orang Arab mancung hidungnya, mengaku habaib, tidak bisa bahasa Arab, berarti bukan Arab. Tapi kalau ada orang pribumi, orang Indonesia, hidungnya belesek ya, bahasa kitanya apa? Apa itu? Pesek gitu ya. Tak nampak Arab-Arabnya. Memang orang pribumi, tapi bisa bahasa Arab, maka dia Arab. Antum harus paham ya. Kalau ada orang Arab, tidak bisa bahasa Arab, bukan Arab Anda. Kalau ada orang pribumi, cemplong di bahasa Arab, Arab Anda. Muncul kaidah dari sini, dari Ismail yang ke Arab. Dia bukan orang Arab kan, tapi jadi orang Arab karena fasih berbahasa Arab. Makanya Arab-Arab yang di Indonesia ini, yang mungkin bapak moyangnya memang orang Arab kan itu ya. Bahasa Arabnya tak bisa, bukan orang Arab kan. Menang hidung saja. Ya. Tapi walaupun pesek bahasa Arabnya luar biasa kental, Arab Anda. Nah, begitu ya, harus dipahami ini kaidahnya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kaum Ad ini mereka orang yang pertama kali melakukan kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi Arab pertama. Nabi Arab itu ada berapa? Ada 4. Pertama Hud, diutus kepada Ad, kaum Ad. Yang kedua Nabi Saleh, diutus kepada kaum Samud. Yang ketiga Nabi Syuaib, diutus kepada kaum Madian. Yang keempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus kepada umat manusia dan jin. Hanya ada 4. Selebihnya Bani Israel. Selebihnya nabi-nabi itu Bani Israel, dari turunan Ishak, Yakub, terus sampai ribuan para nabi, dan ditutup kenabian dan kerasulan dengan Isa bin Maryam.
tapi Nabi Arab cuma ada 4 saja. Nah, salah satunya yang kita sedang kisahkan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa ajibtum an ja'akum dzikru mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun." Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalangan kamu sendiri? Di sini menunjukkan bahwa Rasul itu dari umatnya sendiri, dari kaumnya sendiri gitu ya. Seperti Rasul kan dari kaumnya sendiri. Untuk memberikan peringatan kepadamu, ingatlah ketika dia menjadikan kamu wahai kaum Ad sebagai pengganti dari kaum Nuh, khalifah setelah kaum Nuh, artinya pengganti kaum Nuh, dan dilebihkan oleh Allah kalian dengan kekuatan tubuh besar, perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Allah ingatkan di sini tentang kenikmatan, dan ini juga ada faedah. Nikmat apapun ikhwan harus diingat. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, harus diingat nikmat itu. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan dari persendian manusia dari atas kepala sampai kaki, berapa jumlahnya persendian manusia itu? 360 persendian. Coba antum itu, ya nggak akan dihitung antum. Ini Nabi yang ngomong. Dari mana Nabi kok tahu bahwa persendian manusia itu jumlahnya 360? Wahyu. Dan sekarang diteliti para dokter, memang segitu persendian orang itu. Maksud persendian itu loh, sambungan tulang ke tulang. Ini kan bisa nekuk nih, ini nyambung ke sini, nah persendian namanya. Sini ini persendian, ini persendian. Nah, jadi satu badan itu persendian manusia itu 360 persendian. Kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan, maka setiap hari, setiap pagi persendian itu harus memberikan sedekah. Harus memberikan sedekah, karena ini nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepala dengan isinya, Allah berikan badan dengan isinya, Allah bisa langkahkan kaki dan tangan, mata dan telinga. Ini nikmat dari Allah. Makanya harus diberikan sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, ketika Anda melaksanakan 2 rakaat duha, maka itu sudah mewakili semua 360 persendian, berarti Anda sudah bersedekah. Artinya bahwa kita disuruh untuk bersyukur. Wa fi anfusikum afala tubsir. Dan dari diri kalian itu ada tanda kuasa Allah, dan itu harus disyukuri. Ya, syukurnya adalah jalankan ke tempat Allah Subhanahu wa taala. Tangan jangan digerakkan kecuali untuk Allah, kaki jangan dilangkahkan kecuali untuk Allah, mata, telinga dan lisan dan begitu seterusnya jangan kita gunakan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kaum Ad diingatkan akan nikmat itu. Tapi dasar mereka orang sombong, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, atabnuna bikulli ri'in ayah ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Nah, lihat bahasanya. Apakah kalian hendak mendirikan pada setiap tiap tanah yang tinggi, tempat tinggi, bangunan yang berfungsi sebagai pertanda bagi orang-orang yang lewat untuk bermain-main? Di tempat-tempat tersebut kalian memperolok-olok orang-orang yang melewatinya. Jadi orang-orang kaum Ad ini, dia suka membangun gunung batu, itu dipahat sama mereka, kemudian dijadikan istana-istana, dijadikan rumah-rumah yang megah-megah, bukan untuk ditempati, ya. Hanya megah-megah, bermewah-mewah saja. Mungkin bahasa kitanya rumah singgah lah, ya. Hanya untuk kesombongan, kemudian mengejek orang-orang. Kemudian mereka membuat tangki-tangki air di bawah istana itu, seolah-olah mereka ingin kekal di dalamnya. Dan kalian membuat benteng-benteng, yakni penampungan-penampungan air di bawah tanah, seolah-olah kalian akan hidup kekal. Jadi mereka itu sombongnya seperti itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi Hud. Mulailah Hud berdakwah kepada mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, sembah Allah, karena tidak ada sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang membantah kaum Hud siapa? Orang-orang besar, para penguasa, orang kaya, orang-orang yang punya jabatan, sama dengan kaum Nuh juga, kurang lebih sama dengan kaum di zaman Nabi SAW, sama juga hari ini, ya kan?
Hari ini coba lihat, kalau orang sudah di atas puncak kekuasaan kan, entah jadi menteri, entah jadi orang kaya, entah, wah sombongnya luar biasa. Memang seperti itu ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lupa dengan masjid, lupa dengan majelis taklim, lupa dengan nasihat orang. Karena di otaknya hanya mengejar uang dan begitu seterusnya. Makanya kemudian apa dikatakan? Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi syafahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Pemuka-pemuka orang kafir dari kaum Ad itu berkata kepada Hud, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu Hud orang yang kurang berakal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu wahai Hud adalah para pendusta. Maka Hud mengatakan, ya qaumi laisa bi syafahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Saya tidak gila, saya tidak kurang akal, saya ini nabi, kata Hud alaihi salatu wassalam. Tetapi kemudian mereka terus seperti itu sampai pada waktunya mereka pun kurang lebih meminta didatangkan azab. Subhanallah. Kaum Ad meminta didatangkan azab dan mengejek siapa? Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Apa ejekannya? Mereka mengatakan, qalu ajita lina'budallah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas shadiqin. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Nah, di sini ada faedah. Orang kalau sudah terikat dengan ajaran nenek moyang, orang kalau sudah terikat dengan budaya, orang kalau sudah terikat dengan ajaran-ajaran moyang, itu paling susah dapat hidayah. Susah tuh dapat hidayah. Ya. Bukan kita alergi dengan budaya, dengan peninggalan nenek moyang, tidak semua budaya dilarang. Tapi kalau budaya itu kemudian ada unsur kesyirikannya, ada unsur bid'ahnya, ada unsur keharamannya, harus ditinggalkan. Islam tidak alergi dengan budaya, tapi ada budaya-budaya itu yang ada kesyirikan. Contoh umpamanya orang-orang muslim yang berada di tepi lautan, budaya mereka setiap bulan berapa Asyura atau apa, terkadang ada istilah larungan, melemparkan kepala kerbau ke lautan kan. Untuk apa coba? Ini kesyirikan ini. Ada keyakinan mereka bahwa ini untuk menunggu lautan. Yang menunggu lautan, yang menunggu semua dunia itu Allah. Ya, kalau seandainya kemudian ada selain Allah yang menunggu lautan, berarti Anda sedang melakukan kesyirikan dalam bab rububiyah. Apa arti rububiyah itu? Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Berarti lautan Allah yang atur. Kok ada pula yang atur katanya selain Allah? Siapa? Nyi Roro Kidul katanya. Masih baik cuman kidul, sempat Nyi Rongetan, Nyi Roro Ngulon, banyak masalah ya. Ini kan kesyirikan, ini budaya. Ini katanya budaya. Lah yang budaya yang seperti ini, kalau seandainya ini yang dilakukan orang-orang di luar Islam, lakum dinukum waliyadin lah ya. Terserah ya. Kalau yang melakukannya orang non muslim ya. Tapi terkadang yang melakukannya orang Islam, ya kita angkat bicara lah kan itu. Apalagi ada yang berdoa, baca Al-Quran, baca doa-doa yang warid dari Rasulullah. Ini acara kesyirikan. Tidak perlu baca-baca di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah mengatakan ketika menjelaskan, apakah kamu wahai Hud datang kepada kami agar kami menyembah Tuhan saja, Allah saja, dan meninggalkan apa yang disembah bapak-bapak kami, maka datangkan azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang yang beriman. Berani kaum Ad minta azab. Subhanallah. Kaum Ad itu kan terkenal pemberani, orangnya kuat-kuat, tidak pernah terkalahkan. Tapi Nabi Hud alaihi salatu wassalam, Allah berikan mukjizat. Mereka kaum Ad tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun Nabi Hud. Itu mukjizatnya. Padahal mereka kan orang-orang berani-berani, kuat-kuat kan, tapi tidak bisa menyentuh Hud. Makanya Hud mengatakan dalam Al-Quran, min dunihi faqiduni jami'an thumma la tungdiru. Inni tawakkaltu 'ala Allah
Rabbi wa rabbukum ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Dengan yang lain kumpulkan kalian, berkumpul kalian semuanya wahai kaum Ad. Sebab itu jalankan semua tipu dayamu terhadapku, terserah kau mau buat apa kepadaku, gitu maksudnya. Dan jangan kamu tunda, silahkan kau menyakiti aku, buat. Kau buat makar, buat. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada satupun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus. Kenapa? Hud dengan sangat percayanya, karena dia tawakal hanya pelindung Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah dan dia sebaik-baik pelindung, maka Allah akan melindungi dia. Kalau Allah sudah melindungi dia, tidak ada yang mampu mencelakakan walaupun satu dunia. Sudah malam. Oke. Ya udah. Oke, terakhir ya. Kemudian setelah mereka diancam untuk turun azab, apa azabnya kaum Ad ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim." Jadi begini, azabnya kaum Ad ini Allah berikan paceklik yang berkepanjangan sampai tanah kering, kemudian tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh lagi, hewan pada mati, orang pun sudah kelaparan. Diutuslah 70 orang pilihan untuk datang ke sesembahan mereka, minta hujan. Ketika mereka berdoa ke kesembahan mereka, datang suara di langit. Oke, aku dengarkan doa kalian. Malaikat rupanya ngomong di langit. Sekarang kalian tinggal pilih, mau awan hitam atau awan putih. Gitu. Mereka mengatakan kami minta awan hitam. Disangkanya awan hitam kan banyak hujannya. Apa kata Allah? Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan-awan hitam yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang kami tunggu-tunggu hujannya. Tetapi apa kata Allah? Itulah azab yang kami kirim, yang kalian minta agar disegerakan. Dan itulah angin yang mengandung azab yang pedih untuk kalian. Yang pertama kali melihat ini azab adalah seorang wanita. Wanita ini lari kepada kaum Ad, memberitahu ini bukan awan yang akan turun, ini azab. Ketika itu datanglah angin yang sangat dingin, kemudian angin itu menjadi puting beliung, mengangkat semua yang di bawah ke langit, termasuk orang-orang kaum Ad, naik semua ke langit. Berapa hari di langit? Sab'ata, dalam Al-Quran, sab'ata layalin wa sab'ata layal wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Di langit itu diputar-putar sampai mati semua di langit. Setelah 7 malam 8 hari, kemudian mereka disungsepkan lagi ke bumi. Allah katakan ka'ajazin nakhlin, seperti tunggul-tunggul kurma yang nancap di bumi. Setelah itu terjadi gempa hebat, kemudian merobohkan semua bangunan, kemudian mereka tinggal jasad tanpa ruh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala azab kepada kaum Ad, naudzubillah. Kemudian Hud menyelamatkan orang-orang yang beriman ke tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.